Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo semuanya, balik lagi bareng aku ke Ari di video e-learning kali ini. Nah, di video e-learning kali ini kita akan bahas tentang penyakit neurovaskuler ya. Adapun learning outcomes yang akan kita akan bahas tentang definisi, gejala tanda, dan terapi dari penyakit neurovaskuler. Adapun outline-nya kita akan bahas tentang PIA, stroke perdarahan, dan iskemik atau penyumbatan ya. Oke, kita akan bahas tentang PIA, stroke perdarahan, dan penyumbatan. Nah, apa itu stroke? Jadi stroke itu adalah sekumpulan gejala defisit neurologis akibat adanya gangguan fungsi otak secara akut, baik lokal maupun global, karena adanya kondisi patologis pada pemudara. Ada istilahnya TIA, Transient Ischemic Attack. Nah, itu dia sembuh total sebelum 24 jam. Kemudian ada yang namanya RIN, Reversible Ischemic Neurological Deficit. Itu sembuh total lebih dari 24 jam, tapi kurang dari 3 hari. Kemudian ada istilah prolonged RIN, itu sembuh total lebih dari 3 hari, kurang dari 7 hari, atau complete stroke. Jadi stroke yang gejalanya menetap tetapi tidak memburuk gitu ya. Dan ada istilahnya progressive stroke. Jadi stroke yang gejalanya. Nah, TIA dan stroke itu keluhan berdasarkan pembuluh darah yang terlibat. Jadi ada bisa jadi hemiparesis, hemiplegi, hemianestesia, hemianestesia, gangguan bicara, dysarthria gitu ya. Ada gangguan berbahasa, jalan sempoyongan, vertigo, kesulitan menelan, bisa juga penglihatan ganda atau penyempitan lapangan. Nah, jenis-jenis stroke itu kita bagi dua, teman-teman. Ada stroke hemorrhagic dan stroke non-hemorrhagic. Stroke hemorrhagic itu ada dua, ICH dan SAH. Sedangkan non-hemorrhagic itu kita bagi dua lagi, trombus dan emboli. Nah, bedanya apa? Hemorrhagic dan non-hemorrhagic. Kalau hemorrhagic itu biasanya ada penurunan kesadaran, ya. Ada muntah projektil dan ada nyeri kepala hebat. Ada ICH, intracerebral hemorrhagic, sama SAH, perdarahan subarachnoid. Dan ada tanda-tanda peningkatan TIK. Sedangkan untuk stroke non-hemorrhagic itu biasanya pasiennya kebingungan, ada gangguan kognitif, gangguan orientasi, tapi tidak ada muntah proyektil dan tidak mengalami nyeri kepala. Bisa dibedakan menjadi stroke emboli dan stroke thrombus. Ini tanpa tanda peningkatan TIK. Nah, untuk yang hemorrhagic, membedakan antara ICH dan SAH adalah ICH itu nanti ada rasa meninggal sign-nya negatif gitu ya, kamu kuduk, Gerniksen, Brusinski itu negatif. Dan penyebabnya sering karena peningkatan tekanan vaskular, misalnya hipertensi gitu ya. Sedangkan SHH itu rangsangan meninggalnya positif dan ada tanda-tanda sakit kepala terhebat yang pernah dia rasakan yang muncul secara tiba-tiba. Kemudian ada muntah projektil dan penurunan kesadaran, kemudian ada peningkatan tekanan intrakranial. Penyebabnya itu bisa karena malformasi pembuluh darah, sering sekali aneurisma ya. Kemudian bagaimana cara membedakan stroke trombus dan emboli? Nah, untuk stroke trombus itu onsetnya lebih pelan ya, jadi hemiparesnya memberat, biasanya muncul saat bangun tidur, sedang tidak melakukan aktivitas apapun. Sedangkan stroke emboli, onsetnya lebih cepat dan biasanya muncul saat beraktivitas. Ya, emboli itu sering dikaitkan dengan penyakit jantung seperti arrhythmia, fibrillasi gitu ya. Sedangkan trombus sering dikaitkan dengan penggunaan KB hormonal. Ini adalah trias peningkatan tekanan intrakranial gitu ya. Yang pertama, nyeri kepala hebat, kemudian yang kedua ada papil edema, dan ketiga ada muntah proyektil ya. Oke, topik stroke, di mana sih letak gangguannya gitu ya. Kalau misalnya dia ada di hemisfer cerebri, nanti akan terjadi hemiparesis di contralateral lesi. Sedangkan kalau misalnya masalahnya di batang otak, itu akan terjadi hemiparesis alternal, yaitu paresis nervus cranialis yang berlawanan dengan ekstremitasnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia stroke di cerebellum akan terjadi gangguan. Nah, bagaimana cara membedakan ini lesinya UMN atau LMN gitu ya. Ini nervus tujuannya UMN atau LMN. Kalau misalnya dia UMN, upper motor neuron, tandanya masih ada, pasien masih bisa menutup mata dan mulutnya asimetris. Sedangkan kalau misalnya masalahnya di lower motor neuron, misalnya seperti Bell-Palsy gitu ya, nervus 7 Bell-Palsy, itu tandanya nggak ada, pasien nggak bisa menutup mata secara sempurna, dan mulutnya jadi itu perbedaan antara lesi UMN dan lesi LMN. Nah, ada istilahnya homunculus. Homunculus ini digunakan untuk sebagai map kita gitu ya. Topisnya di mana? Kalau kalian bisa bayangkan ini seperti orang kayang gitu ya. Yang biru ini motorik, yang ini somatosensorik. Nah, untuk membedakan apakah dia stroke hemorrhagic dan stroke non-hemorrhagic, ada yang namanya serial score gitu ya. Serial score itu ada kesadaran, muntah, sakit kepala, dan tanda-tanda ateroma.
pemeriksaan minor pectoralis, claudication intermittent atau DM. Nah, kalau masih pasiennya sadar itu skornya 0, kalau apatis itu 1, kalau koma itu 2. Kalau pasiennya muntah itu skornya 1, kalau ada speed kepala itu 1, tanda-tanda ateroma kalau ada itu poinnya 1. Cara menghitung severity score adalah 2,5 dikalikan dengan derajat kesadaran ditambah 2 kali muntah dikalikan dengan 2 kali sakit kepala ditambah 0,1 kali tekanan darah diastol dikurangi 3 kali ateroma dikurangi 15. Bila skornya kurang dari 1, berarti dia stroke dan hemoragik. Kalau misalnya skornya lebih dari 1, berarti dia stroke perdarahan. Nah, ini adalah CT scan tanpa kontras ya. Ini adalah gambaran iskemik dan ini adalah gambaran hemoragik. Kalau iskemik dia hipodens, kalau hemoragik dia hipertens. Nah, penunjang lainnya apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah EKG, kemudian yang kedua lab rutin ya darah rutin, fungsi ginjal, ABT atau PT, kemudian lumbar fungsinya dapat dilakukan pada SAH ya apabila ada kecurigaan dan MRI. Setelah sana stroke, kalau stroke iskemik kita berikan antitrombus kurang dari 3 jam itu kita berikan RTPA, antiplateletnya kita berikan aspirin dan clopidogrel. Aspirin 160 sampai 320 mg, clopidogrelnya 75 mg. Bisa diberikan antikoagulan berupa enoxaparin atau warfarin dan manajemen tekanan darah. Turunkan tekanan darah hanya jika sistoliknya lebih dari 220 atau diastoliknya lebih dari 120 dengan turunkan maksimal 20% dari MAP. Kemudian berikan neuroprotektor seperti sitokolin dan piracetam. Nah, untuk stroke hemoragik, kita laksanakan yang pertama turunkan tekanan intrakranial dengan cara head up 30 derajat dan berikan mannitol 20% 1 gram per kgpp dalam 20 menit. Kemudian dilanjutkan 0,25 sampai 0,5 gram per kgpp setiap 4 sampai 6 jam. Kemudian menjamin tekanan darah apabila sistoliknya lebih dari 200 atau diastoliknya lebih dari 140 dengan peningkatan PK. Berikan neuroprotektor sitokolin 2 kali 500 mg per hari atau piracetam 3 kali 400 mg per hari. Oke, kita kuis dulu ya. Seorang laki-laki datang ke UGD dengan keluhan tangan dan kaki kiri terasa lemah dan kebas saat bangun tidur 4 jam lalu. Pasien TBTM dan hipertensi, pemeriksaan fisik GCS-nya 456, oke. Tekanan darah meningkat 160/100, nadinya 92 kali per menit, RR 20, suhunya masih bagus, neurologis kekuatan ekstremitas atas 5, ekstremitas bawah 5, dan pemeriksaan sensorisnya 0. Apakah diagnosis pada pasien? Oke, dia TIA karena dia kurang dari 24 jam ya, dan dia sudah membaik sekarang gitu ya. Oke, namanya diagnosis TIA. Oke, sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.